Selamat malam untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Gema Galgani Abuk, NIM 2004060047, kelas Agroteknologi 3, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana, tahun 2020. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai revolusi hijau. Pengertian revolusi hijau atau Green Revolution adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia seperti jagung, kentang, padi, gandum, dan lain-lain. Metode yang ditempuh revolusi dapat berbagai seperti memperkenalkan tanaman baru, yaitu pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, pengenalan varietas tanaman jenis unggul. Yang kedua, ciri-ciri revolusi. Ciri-ciri revolusi yang pertama, tumbuhan yang ditanam khusus. 2. Menggunakan bibit unggul. 3. Pengelolaan tanah yang maju. 4. Penggunaan teknologi yang modern. Yang ketiga, mengenai latar belakang revolusi hijau. Latar belakang revolusi hijau antara lain: 1. Pertumbuhan penduduk yang pesat. 2. Lahan pertanian yang sempit. 3. Kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. 4. Mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah penduduk yang pesat. 5. Kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia. Pendapat seorang ahli ekonomi yaitu Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret hitung. Pendapat ahli Robert Malthus ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama terjadi pada tahun 1500 sampai 1940. Terjadi penyebaran bibit tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, kentang ke seluruh dunia. Tahap kedua terjadi pada tahun 1800 sampai 1940 saat Eropa dan Amerika memainkan peran penting. Produksi hasil pertanian khususnya pangan dikembangkan dengan teknik ilmiah melalui penggunaan pupuk, irigasi, dan pemberantasan hama penyakit. Tahap ketiga terjadi sejak Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1979 yang dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama seperti serangga dan penyakit. Tahap keempat berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi dari tahap kedua dan tahap ketiga serta ditujukan terutama untuk negara-negara berkembang. Penelitian revolusi hijau. Pelaksanaan penelitian ilmiah disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di 2 pusat penelitian yaitu 1. International Maize and Wheat Improvement Center di Meksiko. Penelitian ini dilakukan oleh Norman E. Bourlang. 2. International Rice Research Institute yang berpusat di Los Balos di Filipina. Revolusi hijau mampu meningkatkan produksi pangan, namun juga dianggap menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam penerapan di Afrika, teknologi yang diterapkan mengalami perbaikan sehingga disebut revolusi hijau baru.
Revolusi hijau baru yang telah diperbaiki ini berhasil mengubah Ethiopia sebagai negara sangat rawan pada tahun 1980-an menjadi negara pengekspor gandum pada tahun 1996. Penelitian revolusi hijau. Dalam melaksanakan revolusi hijau baru tersebut, para petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukungan lingkungan, ada yang menggunakan benih unggul dan ada juga yang menggunakan benih lokal unggul. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Yang berikut kelebihan revolusi hijau baru. Petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Dosis pupuk kimia 50%, selebihnya pupuk organik. Benih yang digunakan disesuaikan dengan daya lingkungan, ada yang menggunakan benih unggul dan ada juga yang menggunakan benih unggul lokal. Keberhasilan revolusi hijau baru. Yang pertama, kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Yang kedua, revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Yang ketiga, di Ethiopia introduksi teknologi terbukti dapat meningkatkan produksi serealia, yaitu dari 6 juta ton pada tahun 1994 dan tahun 1995 menjadi hampir 12 ton pada tahun 1996 dan tahun 1997. Kekurangan revolusi hijau baru antara lain terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena ketersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Revolusi hijau baru dan revolusi hijau lama di Indonesia. Yang pertama, mengenai revolusi hijau lama. Program BIMAS di Indonesia yaitu supaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penanaman tanaman padi dengan keragaan pendek dan mempunyai bulir banyak serta menggunakan dosis pupuk tinggi untuk mendapatkan hasil maksimum. Yang kedua, revolusi hijau baru bertujuan untuk mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pemuliaan ditunjukkan untuk mendapatkan varietas yang sesuai dengan lingkungan. Yang kedua, mengenai revolusi hijau lama. Program BIMAS di Indonesia yaitu supaya untuk meningkatkan produksi hasil pangan dengan penanaman tanaman padi dengan keragaan pendek Yang berikut mengenai revolusi hijau di Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional yaitu 1. Program bimbingan massal atau WIMAS untuk meningkatkan produksi beras. 2. Program insentifikasi massal atau INMAS yang merupakan kelanjutan BIMAS. 3. Program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit. 4. Sabta usaha tani yang meliputi 1. Pengolahan tanah secara intensif. 2. Penggunaan varietas unggul. 3. Pengairan. 4. Pemupukan. 5. Pemberantasan hama. Dan yang terakhir pengaturan populasi jarak tanam. Untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian umum dilakukan 5 usaha pokok yaitu
1. Intensifikasi pertanian. 2. Ekstensifikasi pertanian. 3. Diversifikasi. 4. Rehabilitas pertanian. 5. Mekanisasi. Dampak revolusi hijau. Yang pertama, mengenai dampak positif. 1. Meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan. 2. Berkembang industri pertanian. 3. Memenuhi kebutuhan pangan. 4. Kuslitas tanaman pangan semakin meningkat. Yang kedua, mengenai dampak negatif. 1. Berbagai organisme penyubur tanah musnah. 2. Kesuburan tanah merosot atau tandus. 3. Tanah mengandung residu atau endapan pestisida. 4. Hasil pertanian mengandung residu pestisida. 5. Keseimbangan ekosistem rusak. Bimas baru sebagai solusi. Konsep Bimas merupakan usulan sebagai solusi atas kelemahan Bimas-Bimas sebelumnya. Konsep Bimas baru mengandung komponen tidak berbeda dengan konsep Bimas-Bimas sebelumnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada Bimas baru adalah 1. Reorientasi pembangunan nasional dengan memberikan prioritas pada pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. 2. Upaya peningkatan produksi pangan harus diiringi dengan pengurangan permintaan terhadap beras serta upaya serius diversifikasi pangan. 3. Memperhatikan dan menerapkan etika ekologi, yaitu tidak membebani lingkungan secara berlebihan sehingga sumber daya alam dapat mendukung kehidupan generasi-generasi berikut. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.